Seri terakhir Junior GP 2025 yang diadakan di sirkuit Ricardo Tormo Valencia menjadi ajang krusial bagi Veda Ega Pratama, salah satu pembalap muda paling menjanjikan dari Asia. Sejak sesi latihan bebas pertama dan kedua dimulai, Veda telah menunjukkan performa yang konsisten. Kedua sesi ini sangat penting karena menjadi penentu awal sebelum memasuki sesi kualifikasi yang lebih menentukan. Pada sesi latihan bebas pertama, Veda berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 39,174 detik yang menempatkannya di posisi ke-6. Hasil ini membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan cepat di lintasan Valencia yang terkenal sangat teknis dan menuntut presisi tinggi dari setiap pembalap. Meskipun harus bersaing ketat dengan nama-nama top seperti Marco Morelli, Brian Uriarte, dan Rico Solmila, Veda tetap mampu menjaga jarak yang kompetitif. Marco Morelli memimpin FP1 dengan waktu 1 menit 38,114 detik, menegaskan kembali keunggulan setup motor Honda miliknya yang tampil konsisten sepanjang musim. Di belakang Morelli ada Joel Esteban dan Brian Uriarte yang mengisi posisi kedua dan ketiga. Veda juga kembali menegaskan dominasinya dibandingkan dengan sesama pembalap dari Asia. Zen Metani berada 2 tingkat di bawah Veda, menempati posisi ke-8, sementara Sing Hantong berada di posisi ke-12. Yang paling disoroti adalah perbandingan performa antara Veda dan Hakim Danis yang menggunakan motor KTM. Meskipun motor KTM sering digadang-gadang memiliki keunggulan akselerasi dibandingkan Honda, Hakim Danis tetap tidak mampu mengungguli Veda di kedua sesi latihan bebas tersebut. Pada latihan bebas pertama, Danis hanya menempati posisi ke-18, jauh tertinggal di belakang Veda yang berada di posisi ke-6. Situasi ini tidak membaik di FP2. Peningkatan performa pembalap lain justru membuat jarak antara Danis dan Veda semakin melebar. Hasil ini memberikan penegasan bahwa kecepatan dan performa di lintasan tidak semata-mata ditentukan oleh merek motor, melainkan merupakan gabungan dari setup yang tepat, adaptasi cepat dari pembalap, serta konsistensi dalam mengaspal. Dalam 2 sesi awal ini, Veda jelas menunjukkan paket performa yang lebih kuat dan matang dibandingkan Danis, khususnya dalam membangun ritme dan kecepatan sejak awal sesi. Memasuki sesi latihan bebas kedua, Veda Ega Pratama menunjukkan peningkatan kecepatan yang signifikan. Ia berhasil mempertajam waktu terbaiknya menjadi 1 menit 38,828 detik, sebuah kemajuan lebih dari 2/10 detik dibandingkan sesi sebelumnya. Namun peningkatan ini dibarengi dengan persaingan yang jauh lebih tajam di barisan depan, sehingga Veda harus turun 1 posisi ke peringkat ke-7. Dominasi Marco Morelli di sesi kedua semakin tak terbantahkan. Pembalap asal Italia tersebut mencatatkan waktu yang sangat mengesankan, yaitu 1 menit 37,192 detik, hampir 1 detik lebih cepat dari catatan waktunya di FP1. Lonjakan performa ini menunjukkan bahwa Morelli datang ke Valencia dengan paket setup motor yang sudah sangat matang dan siap berkompetisi. Ada pula kejutan dari pembalap Italia lainnya, yaitu Leonardo Zavini yang berhasil melonjak ke posisi ke-4, sehingga secara tidak langsung mendorong posisi Veda turun 1 peringkat. Sementara itu, komposisi pembalap yang berada di posisi terdepan lainnya relatif stabil dan tidak banyak berubah dibandingkan hasil pada sesi pertama. Secara keseluruhan, hasil dari 2 sesi latihan bebas ini memberikan gambaran yang kuat mengenai konsistensi Veda Ega Pratama di 10 besar. Posisi ini memberikan keuntungan strategis yang sangat penting menjelang sesi kualifikasi. Dengan ritme yang terus membaik dan selisih waktu yang semakin rapat antar pembalap, peluang Veda untuk mengamankan posisi start yang solid semakin terbuka lebar. Meskipun perebutan pole position diyakini akan berlangsung sangat ketat, terutama ketika berhadapan dengan nama-nama seperti Morelli dan Jesus Rius, performa Veda menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk tetap bersaing di barisan terdepan. Hasil latihan bebas 1 dan latihan bebas 2 memberikan gambaran awal yang jelas bahwa Veda masih memiliki ruang untuk perbaikan, khususnya pada sektor-sektor yang saat ini menjadi keunggulan Morelli. Selisih waktu sekitar 1,6 detik dari pemuncuk sesi menjadi tantangan utama yang harus dikejar oleh timnya pada sesi latihan bebas terakhir dan kualifikasi berikutnya. Namun peningkatan kecepatan dari FP1 ke FP2 menunjukkan arah yang sangat positif. Dengan penyesuaian setup yang tepat dan penguatan ritme balap, Veda berpeluang besar tidak hanya mempertahankan posisinya di 10 besar, tetapi juga menembus barisan 5 besar dalam sesi kualifikasi mendatang. 2 sesi latihan bebas ini menjadi pembuktian nyata bahwa Veda Ega Pratama tetap mampu tampil konsisten dan kompetitif menghadapi persaingan yang sangat ketat di level Junior GP. Peningkatan kecepatan yang terus ia tunjukkan merupakan sinyal yang sangat berharga menjelang sesi kualifikasi yang akan sangat menentukan posisi startnya pada balapan terakhir musim ini.
Dengan fokus yang terjaga, setup motor yang matang, dan pengalaman balap yang terus berkembang, Veda saat ini berada pada jalur yang tepat untuk menutup musim 2025 dengan performa yang solid sekaligus menjadi bekal penting dalam persiapan musim berikutnya. Ramadipa bisa jadi runner-up ETC meski anak baru di Eropa, ini syaratnya di balapan terakhir. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa berpeluang menutup tahun pertamanya berlomba di Eropa dengan manis dalam seri terakhir Junior GP Valencia 2025. Muhammad Kiandra Ramadipa masih menjaga peluang untuk menjadi runner-up dari kategori European Talent Cup 2025. Sebagai informasi, European Talent Cup adalah kejuaraan yang satu tingkat dengan Asia Talent Cup dalam Road to MotoGP. Motornya sama, yaitu Honda NSF 250R yang kurang lebih versi lebih murah dan ringan tenaganya daripada NSF 250W yang digunakan di Moto3. Namun di European Talent Cup, Ramadipa bisa mengasah kemampuannya lebih jauh karena partisipasi rider-rider muda asal Spanyol dan Italia selaku dua negara kiblat di MotoGP. Bahkan tim-tim balap Grand Prix hingga manajer kawakan seperti Emilio Alzamora yang pernah mengasuh Marc Marquez ikut terlibat langsung. Ramadipa sendiri belum cukup umur untuk tampil di Junior GP seperti rekan senegaranya Veda Ega Pratama. Pembalap asal Sleman itu baru genap berumur 16 tahun pada 4 Desember mendatang. Masih SMA tapi sudah merantau ke Eropa demi mimpi Grand Prix. Tampil sebagai anak baru di dunia yang baru tidak membuat Ramadipa gentar. Buktinya adalah torehan podium sejak race pertama dia di European Talent Cup hingga kini sudah punya 2 kemenangan. Bahkan kemenangan terakhir pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team diraih secara ajaib karena hukuman membuat dia harus start dari posisi ke-24. Kemenangan ajaib di Catalunya mengangkat Ramadipa ke urutan ketiga di klasemen sementara European Talent Cup 2025. Ramadipa mencatat 129 poin. Ke atas dia terpaut 15 poin dari Fernando Bujosa, AC Racing Team, dan 26 poin dari Carlos Cano, UAX72 Artbox yang OTW mempertahankan gelar. Dengan Cano, Ramadipa sudah tidak bisa menyentuhnya karena hanya bisa meraih maksimal 25 poin pada balapan terakhir. Satu-satunya peluang bagi Ramadipa adalah merebut peringkat kedua, meski tidak mudah. Sebab Bujosa masih berpeluang untuk menjadi juara, sehingga dia juga akan habis-habisan di balapan terakhir. Bujosa tak akan turun peringkat dengan hanya finish ke-6. Andai Ramadipa menang sekalipun, total poin mereka akan seimbang. Dalam situasi deadlock karena poinnya seimbang dan sama-sama punya 3 kemenangan, Bujosa unggul dalam jumlah raihan posisi terbaik berikutnya, yaitu runner-up. Sedangkan bagi Ramadipa untuk menjadi runner-up kejuaraan, dia wajib podium. Makin rendah posisinya, makin mudah bagi Bujosa untuk mencegah kudeta. Permutasi Ramadipa jadi runner-up ETC 2025, 1. Menang balapan dan Bujosa finish ke-7 atau lebih buruk. 2. Rebut posisi runner-up dan Bujosa finish ke-12 atau lebih buruk. 3. Finish ke-3 dan Bujosa finish ke-16 atau lebih buruk. Ramadipa juga menghadapi persaingan di bawahnya. 3 pembalap akan merebut peringkat ketiga klasemen akhir, yaitu Ramadipa, Alex Longarella Snipers Igax Team, dan Alvaro Lucas CFMO Aspar Junior Team. Ketiganya terpaut selisih poin yang kecil. Ramadipa hanya unggul 1 poin atas Longarella dan 4 poin atas Lucas yang juga debutan seperti dirinya. Paling gampang adalah Ramadipa harus finish di depan keduanya, kalau sebaliknya lebih rumit hitung-hitungannya. Kalau salah satu dari Longarella dan Lucas finish 2 besar dan Ramadipa lebih buruk, posisinya di 3 besar dipastikan bakal digusar. Peluang Ramadipa akan lebih terbuka kalau posisi finishnya lebih mundur ke belakang. Salah satu contohnya adalah urutan posisi finish Lucas ke-4, Longarella ke-5, dan Ramadipa ke-6. Permutasi itu tidak akan mengubah peringkat ketiganya. Ramadipa sendiri mengincar kemenangan.